Kita mundur dulu ke era 4,6 miliar tahun yang lalu yuk untuk melihat proses kelahiran tata surya kita. Wah, belum ada yang kelihatan seperti bintang maupun planet nih. Sejauh ini cuma ada awan debu raksasa yang juga disebut dengan nebula. Nebula adalah molekul hidrogen, es, dan unsur yang lebih berat dari bintang sebelumnya. Tapi awan ini nggak padat, jadi nggak bisa berubah menjadi bintang maupun planet. Kemudian, gelombang ledakan tiba-tiba muncul dan dibarengi dengan sejumlah gelombang lain. Beberapa tahun cahaya dari nebula kita terjadi ledakan supernova, dan supernova akan muncul saat bintang raksasa kehabisan bahan bakarnya, kemudian runtuh oleh beratnya sendiri. Saat inilah ledakan dahsyat akan terjadi, dan cahayanya bisa dilihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Gelombang ledakan dari supernova ini kemudian mencapai nebula kita. Seperti ombak laut, gelombang ini mengenai awan debu dan membuatnya menyusut hingga memadat. Lalu nebula mendapatkan inti gravitasinya. Partikel debu yang tertarik semakin banyak. Tekanan di inti nebula juga melonjak hingga membuatnya mulai berputar. Makin berat massa awan pusatnya, makin cepat juga putarannya. Semua partikel di dalam inti nebula lebih sering bertabrakan dan menambah kecepatannya, sehingga suhunya naik sampai ribuan derajat Celcius. Saat inilah protobintang muncul. Calon matahari kita ini masih muda dan belum stabil. Saat suhu di inti nebula mencapai jutaan derajat Celcius, reaksi nuklir mulai terjadi. Inti dari unsur ringan seperti hidrogen dan helium saling bertabrakan dan menyatu menjadi elemen yang lebih berat. Kemudian muncul cahaya terang. 4,5 miliar tahun yang lalu, protobintang ini berkembang menjadi matahari yang stabil, tapi cahayanya masih 30% lebih redup dari sekarang. Ada juga awan debu raksasa yang tertinggal, atau sisa unsur yang nggak dipakai dalam pembentukan bintang kita. Selanjutnya, objek lain yang lebih besar muncul di awan ini. Debu dan unsur berat mulai terakumulasi, kemudian membentuk protoplanet. Pada tahap ini ada sekitar 100 protoplanet yang ukurannya sebesar bulan hingga Mars. Saat itu kondisinya masih kacau balau. Protoplanet nggak punya orbit yang jelas dan mulai saling bertabrakan. Beberapa di antaranya menabrak tumpukan puing-puing dan menciptakan ledakan besar. Sebagian lainnya cuma bersinggungan sehingga jalurnya berubah. Dalam game biliar kosmik ini, pemenangnya tentu saja protoplanet yang paling besar. Protoplanet besar memakan puing-puing kecil kemudian membesar. Proses ini baru berhenti sekitar 100 juta tahun kemudian, dan beberapa planet hampir terbentuk. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet kita masih agak mirip dengan gumpalan lava karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid. Karena permukaannya terus dibombardir oleh banyak asteroid, Bumi menjadi sangat panas. Tapi kini sudah mulai mendingin, semuanya berjalan cukup baik, hingga Theia muncul di Cakrawala. Planet hipotetis seukuran Mars ini terbentuk hampir bersamaan dengan planet di tata surya lain. Theia terus bergerak menuju Bumi dan siap menabraknya. Boom! Karena benturan ini, bongkahan besar planet kita terlontar ke luar angkasa. Sementara Theia hancur berkeping-keping, intinya bergabung dengan inti Bumi dan sisanya menetap di orbit planet kita. Perlahan tapi pasti, puing-puing di kedua planet mulai bertabrakan dan bergabung menjadi objek kosmik besar. Saat debunya memadat, Bumi mulai punya satelit alaminya, yaitu bulan. Hipotesis lain mengenai pembentukan bulan menjelaskan kalau Theia jauh lebih besar dari Bumi. Planet ini cuma nyenggol planet kita dan terus bergerak. Sementara itu, bulan hampir terbentuk sempurna. Sebagai bukti dari hipotesis ini, kita punya sampel tanah bulan yang dibawa oleh para astronot dalam misi Apollo. Ternyata, tanah bulan sangat mirip dengan kerak Bumi, dan komposisi ini cuma bisa sampai di bulan oleh tabrakan dahsyat. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus terbentuk agak belakangan, dan lokasinya lebih jauh dari matahari. Keempat planet ini berbentuk bola gas, dan permukaannya nggak berwujud padat. Kalau menapakkan kaki di permukaan Jupiter, kamu akan jatuh sampai di intinya. Semua planet ini nggak punya permukaan padat karena beberapa alasan. Proses pembentukannya lebih belakangan, tepatnya saat planet lain mulai memproses logam dan silikat yang ada. Sumbernya berasal dari luar garis beku, dan inilah titik hipotetis di luar orbit Mars. Matahari nggak begitu menyinari area di belakangnya, sehingga airnya nggak bisa mencair. Maka ada banyak es di dalam awan gas yang tersisa.
3 juta tahun setelah matahari terbentuk, semua material ini mulai terakumulasi dan membentuk massa hingga jadi proto-Jupiter. Setelah jutaan tahun, massa bola es ini bisa mencapai 50 kali lebih berat dari bumi. Makin berat massanya, makin banyak juga gas yang terkumpul dari piringannya. Dalam waktu singkat, Jupiter menyerap hampir semua materi dari piringan gas di dekatnya, lalu mengakumulasi sekitar 318 massa bumi. Jupiter punya medan gravitasi yang sangat kuat, hingga menyebabkan kekacauan pada semua objek yang berada di lingkungan Mars dan Jupiter. Disinilah protoplanet lebih sering bertabrakan sampai hancur berkeping-keping. Akibatnya, di situ terbentuk sabuk asteroid. Fragmen ini nggak bisa menyatu lagi menjadi planet utuh karena gravitasi raksasa gas sangat kuat. Ada juga Saturnus, raksasa gas berikutnya. Ukurannya 3 kali lebih kecil dari Jupiter dan diperkirakan bentuknya sangat kecil karena lokasinya lebih jauh dari matahari, yaitu sekitar 10 kalinya jarak bumi ke matahari. Planet ini baru terbentuk belakangan saat Jupiter cuma menyisakan sedikit materi pada piringan gasnya. Tapi Saturnus punya fitur uniknya sendiri, yaitu cincin. Cincin ini sangat besar dan bisa menampung 21 planet kita. Ketebalannya sendiri kurang lebih setara dengan tinggi gedung 5 lantai. Kita masih belum tahu proses pembentukannya, tapi ada 2 hipotesis utama yang diusulkan. Sejauh ini, Saturnus punya 82 satelit. Mungkin ada 1 satelit lagi, tapi telah hancur dalam peristiwa tabrakan besar, lalu menjadi serpihan kecil yang mulai mengitari si raksasa gas. Serpihan ini nantinya saling bertabrakan dan hancur lagi. Lambat laun, puing-puing sebesar gedung pencakar langit berubah jadi butiran pasir kecil. Nah, cincin Saturnus ini terdiri dari debu kosmik dan es. Selanjutnya, ada Uranus dan Neptunus. Keduanya jauh lebih kecil, yaitu sekitar 14 dan 17 kali massa bumi. Uranus dan Neptunus diyakini nggak akan bisa sebesar dan seberat Jupiter karena ada angin surya kuat yang perlahan meniup piringan gas keluar tata surya menuju medium antar bintang. Jadi, bahan pembentuknya nggak mencukupi untuk menghasilkan 2 planet baru ini. Saat terbentuk, Uranus mengalami tabrakan dahsyat dengan protoplanet lain yang mungkin berukuran jumbo. Tabrakan ini menyebabkan Uranus menjadi miring. Semua planet lain punya poros rotasi yang mengarah ke atas, tapi poros Uranus mengarah ke matahari. Jadi, bentuknya lebih mirip dengan bola yang menggelinding. Tapi putarannya bersifat retrograde, artinya Uranus berputar melawan arah gerakannya. Sama seperti mobil yang bergerak maju, tapi rodanya berputar melawan arah jarum jam. Di belakang keempat raksasa gas ini terdapat sabuk Kuiper alias area di luar orbit Neptunus. Disinilah asteroid, debu, dan es ditinggalkan setelah tata surya terbentuk. Sabuk ini mirip dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, tapi bobotnya kira-kira 100 kali lipatnya. Setelah mengetahui proses terbentuknya tata surya, gimana kalau kita juga nyari tahu proses kehancurannya? Sama seperti bintang lain, matahari juga punya masa hidup. Dan saat ini, matahari sudah mencapai setengah dari siklus hidupnya. Setiap detik, matahari mengubah 4 juta ton materi menjadi radiasi surya. Dan perlahan, bintang induk kita akan kehabisan bahan bakarnya. Kemudian mulai membakar elemen yang lebih berat di dalamnya. Proses ini akan membuatnya lebih panas, terang, dan besar. Dalam 1,1 miliar tahun, matahari akan bersinar 11% lebih terang dari sekarang. Seluruh perairan di bumi akan mulai menguap dan planet kita kian panas. Dalam 3,5 miliar tahun, sinar matahari sekitar 40% lebih terang dari sekarang. Kondisi di bumi akan mirip dengan Venus saat ini. Bentuk kehidupan nggak akan bisa berkembang. Dalam 7,8 miliar tahun, matahari akan mulai membakar hidrogen di kulitnya, lalu mengembang menjadi raksasa merah. Ukurannya akan melar menjadi 256 kali lebih besar. Pada saat itu, kulit luarnya akan berada di orbit bumi sekarang. Masanya ini akan menurun, sehingga planet kita bisa saja sedikit menjauh. Tapi nggak begitu ngaruh juga sih, karena kehidupan di bumi gak akan bisa bertahan hingga miliaran tahun. Suhunya sudah terlampau tinggi, dan angin surya kuat akan memusnahkan atmosfer kita. Kemudian pulsa termal di dalamnya akan menghancurkan kulit luar matahari. Kulit ini akan berubah menjadi nebula planet, hampir mirip dengan nebula yang tadi kita saksikan. Kemudian, matahari cuma berupa katai putih seukuran bumi yang akan meredup setelah miliaran tahun.